Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas uraian Intan Pariwara kelas 10 bab ekosistem bagian penilaian harian. Mari kita simak bersama-sama. Bagian B nomor 1, lumut kerak merupakan hasil interaksi antara jamur dengan ganggang hijau biru. Pola interaksi yang terbentuk dari hubungan kedua makhluk hidup tersebut adalah, jadi kalau interaksi antara jamur dan ganggang biru ini akan membentuk yang namanya lumut kerak atau lichen. Nah, lichen ini termasuk ke dalam simbiosis mutualisme karena keduanya saling menguntungkan. Si jamurnya akan mendapatkan hasil fotosintesis dari ganggang hijau biru, sedangkan ganggang hijau biru dibantu untuk penyerapan air dan unsur hara dalam melakukan proses fotosintesis. Nomor 2, selain air dan cahaya matahari, komponen abiotik yang diperlukan oleh tumbuhan untuk fotosintesis adalah, jadi selain cahaya sama air, tumbuhan juga memerlukan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Terutama ini akan terjadi pada reaksi gelap fotosintesis. Nomor 3, sekelompok rusa yang hidup di Taman Nasional pada waktu tertentu akan membentuk satuan makhluk hidup berupa populasi. Ingat ya, karena di sini sekumpulan makhluk hidup yang sama dan tinggal di wilayah tertentu, wilayahnya sama, waktunya juga sama, maka disebut dengan populasi. Nomor 4, perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, ayam menempati tingkat trofik. Nah, ayam di sini menempati tingkat trofik 3. Bisa kita lihat tingkat trofik 1 adalah tumbuhan. Kemudian tingkat trofik 2, gambar apa itu? Ulat mungkin, ulat. Gambar ketiga baru ayam, keempat musang. Maka di sini tumbuhannya trofik 1, ulatnya trofik 2, ayam trofik 3, dan musang adalah trofik 4. Sedangkan titik-titik menempati tingkat trofik 4. Nah, titik-titik di sini berarti adalah musang. Nomor 5, di alam sulfur atau belerang yang terkandung di dalam tanah membentuk mineral tanah. Sedangkan sulfur di udara, nah kalau di udara itu akan berbentuk SO atau gas sulfur dioksida. SO2 ya ini maksudnya, sorry. Lanjut ke bagian C, seorang peserta didik merancang percobaan seperti pada gambar berikut. Percobaan tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa tumbuhan membutuhkan komponen abiotik dan berupa karbon dioksida. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan analisismu. Jadi pada gambar di sini memang perangkat percobaan untuk fotosintesis. Percobaannya dilakukan untuk membuktikan bahwa karbon dioksida itu dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Di sana bisa kita lihat ada cairan NaOH. Nah, NaOH di sini berfungsi untuk menyerap karbon dioksida di dalam ruangan tertutup. Jadinya di dalam sekitarnya tumbuhan itu tidak ada karbon dioksida. Meskipun tersedia air dan cahaya matahari, fotosintesisnya tidak bisa berlangsung karena tidak ada karbon dioksida di ruangan tertutup tersebut. Serap nih tadi sama NaOH. Maka dengan demikian tumbuhan memang membutuhkan beberapa komponen abiotik seperti air, kemudian karbon dioksida dan juga cahaya matahari. Tapi untuk rangkaian percobaan ini hanya untuk membuktikan bahwa tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida untuk fotosintesis. Jadi pernyataan pada soal di sini memang benar. Nomor 2, perhatikan skema aliran energi berikut. Di situ ada energi matahari kemudian diserap oleh P dimakan H dimakan R, dan R dimakan S menghasilkan bahan anorganik, mati menghasilkan bahan anorganik, kemudian diserap kembali oleh P. Nah, di sini pertanyaannya yang A, apa peran organisme P? Mengapa organisme tersebut dapat menduduki peran tersebut? Nah, bisa kita lihat di sini organisme P dia bisa mensintesis makanannya sendiri. Oleh karena itu disebut dengan organisme autotrof. Organisme autotrof itu organisme yang bisa mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan bantuannya energi matahari melalui proses fotosintesis. Bisa kita lihat dia menyerap energi matahari dan juga menyerap bahan anorganik yang dihasilkan dari es. Nah, berarti di sini contohnya kemungkinan bisa tumbuhan, alga, atau juga cyanobacteria. Untuk pertanyaan yang B, organisme apa yang dapat menduduki bagian H? H di sini
merupakan pemakannya produsen ya. Di situ bisa kita lihat dia makan P, berarti pemakan produsen. Atau disebut dengan konsumen satu atau konsumen primer. Nah, berarti organisme tersebut kemungkinan besar itu bersifat herbivora, contohnya seperti kambing dan juga belalang. Tapi ada juga yang bersifat omnivora, pemakan segala. Contohnya siapa? Contohnya bisa tikus. Nomor 3, Anang menemukan beberapa jenis organisme di kebun rumahnya seperti tanaman cabai, ulat daun, ular pohon, dan juga burung perenjak. Interaksi apa yang mungkin terjadi pada organisme tersebut? Jelaskan. Nah, yang kemungkinan pertama, interaksi yang ada di ekosistem tersebut adalah simbiosis parasitisme. Dari siapa? Antara tanaman cabai dan juga ulat daun. Nah, untuk parasitisme ini kalian sudah tahu kan ya? Simbiosis atau hubungan di mana keduanya ini ada yang satu untung, yang satu rugi. Allahu Akbar. Ternyata Mimin di sini salah tulis ya. Oke, kalian ganti ya. Bukan saling menguntungkan, tetapi yang satu rugi dan yang satu lagi mengalami untung. Nah, di sini ulatnya yang akan diuntungkan karena memperoleh makanan berupa daun cabai. Sedangkan untuk si daun cabenya di sini dia akan rugi. Kenapa? Karena daunnya dimakan oleh ulat sehingga proses fotosintesisnya akan terganggu. Nah, kemungkinan kedua interaksi yang terjadi pada ekosistem itu adalah predasi. Predasi itu apa sih? Predasi itu kan hubungan saling makan atau dimakan. Nah, di sini contohnya terjadinya pada burung perenjak yang akan memakan ulat. Atau bisa juga interaksi antara ular pohon yang memakan burung perenjak. Nomor 4, perhatikan skema siklus nitrogen berikut. Jelaskan proses yang terjadi pada huruf K, L, M, dan juga N berdasarkan gambar tersebut. Oke, di sini Mimin jabarkan satu persatu dulu. Untuk yang K itu bisa kita lihat dari organisme heterotrof, kemudian menjadi sisa-sisa. Nah, berarti K-nya adalah tahapan penguraian nitrogen menjadi amoniak yang disebut dengan amonifikasi. Lalu di situ ada M. M adalah bisa kita lihat dari amoniak menjadi nitrit. Nah, berarti M ini proses perubahan amoniak menjadi nitrit dengan bantuannya siapa? Dengan bantuan dari bakteri Nitrosomonas dan juga bisa dari bantuan Nitrosococcus. Ada 2 bakteri yang bisa membantu. Ini disebut dengan nitritasi. Amoniak menjadi nitrit. Lalu yang N itu tahapan pengubahan nitritnya menjadi nitrat dengan bantuan nitrobakter. Tahapannya disebut dengan nitratasi. Ingat-ingat ya. Kalau nitritasi itu dari amoniak menjadi nitrit, kalau nitratasi dari nitrit menjadi nitrat. Lalu yang L itu tahapan bakteri anaerob dalam tanah akan mengubah nitrit atau nitrat menjadi amoniak. Lalu amoniaknya akan dirubah kembali menjadi nitrogen bebas di udara. Nah, ini disebut dengan denitrifikasi. Nomor 5, sebagian besar wilayah di Indonesia didominasi oleh hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Namun selama 25 tahun terakhir terjadi eksploitasi sumber daya dan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran dengan cara menebangi hutan secara liar yang berdampak buruk bagi kelangsungan hutan. Kegiatan tersebut termasuk bagian dari deforestasi hutan. Nah, menurut Forest Watch Indonesia 2011, persentase luas deforestasi di seluruh wilayah Indonesia selama periode 2000 sampai dengan tahun 2009 itu dapat digambarkan seperti diagram berikut. Nah, berdasarkan data, jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Bisa kita lihat ya, yang paling besar di situ ada wilayah Kalimantan sampai 36,32%. Kemudian yang tinggi lagi ada yang nomor 4 di situ Sumatera sampai 24,49%. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, mengapa deforestasi terkonsentrasi di Pulau Kalimantan dan Sumatera? Kira-kira kenapa ada di daerah sana? Deforestasi itu kan kegiatan penebangan pohon dengan tujuan pengalih fungsian hutan. Hutannya itu bisa dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, perindustrian, perkebunan, bahkan juga pemukiman penduduk. Nah, kedua wilayah tersebut yaitu Kalimantan dan juga Sumatera ya tadi ya Sumatera.
itu wilayah hutannya yang paling luas dan di dalamnya banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin memanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau bisa juga kepentingan golongan. Pemerintah di sana juga belum mampu secara maksimal mengontrol pengolahan hutan di wilayah tersebut. Jadi akibatnya ya tadi banyak sekali kegiatan deforestasi di daerah Kalimantan dan juga Sumatera. Nomor 5 bagian yang B, mengapa laju deforestasi di Pulau Jawa lebih rendah dibandingkan dengan Pulau Sulawesi? Ya karena di Pulau Jawa hutannya itu tidak seluas di wilayah Sulawesi. Persentase hutannya itu hanya sekitar 14% dari total wilayah daratan yang ada di Pulau Jawa. Selain itu Pulau Jawa juga memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, jadi tidak dimungkinkan untuk adanya deforestasi secara besar-besaran. Lanjut ke yang bagian C, apa yang terjadi jika deforestasi hanya terkonsentrasi pada satu wilayah di Indonesia? Nah, akibatnya apa? Sumber daya pada hutan tersebut itu akan berkurang sehingga ekosistem di dalamnya akan terganggu. Kegiatan deforestasi juga membuat wilayah di daerah tersebut menjadi gundul. Akibatnya apa? Mudah terjadi banjir dan tanah longsor saat terjadi hujan. Kita lanjutkan ke nomor 5 bagian D. Apa dampak deforestasi terhadap keseimbangan ekosistem hutan? Nah ini tentu saja ya bisa menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Nah biasanya kegiatan tersebut itu kan dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Padahal tumbuhan itu berfungsi untuk menjaga siklus air di alam. Nah karena tumbuhannya berkurang maka siklus airnya akan terganggu. Selain itu apalagi hewan di hutan juga akan berkurang karena apa? Mereka kehilangan habitat dan juga sumber makanan. Maka jika terjadi secara terus-menerus akan memicu kepunahan pada hewan ataupun tumbuhan. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.